Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ditetapkan oleh Allah, ditetapkan dalam hidayah agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Hadis yang berbentuk secara berjamaah. Ini merupakan karunia Allah yang pol, yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita wajib bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada Allah? Karena dengan nikmat Allah berupa kita diberikan kerahmatan, kita diberikan hidayah, bisa mengetahui kebenaran, kemurnian agama Islam yang berdasarkan kitabillah wa sunnati Nabi ini merupakan suatu karunia yang pol. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa. Karena dengan nikmat hidayah ini, kalau kita bisa mensyukuri, kalau kita bisa mempersungguh, kalau kita bisa mengagungkan, kalau kita bisa memerlukan, ya, mulai dari kita insaf sampai akhir hayat kita masing-masing, kita akan mendapatkan kenikmatan yang pol, yaitu kehidupan yang abadi kelak di surga. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'llaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah Rasul, Allah akan masukkan dalam surga. Kalau kita tidak bisa taat kepada Allah hidup sekali ini, tidak bisa taat kepada Allah dan utusannya Allah hidup sekali ini, kita hanya mementingkan kehidupan dunia saja, maka nanti kelak ketika bertemu kepada Allah kita akan menyesal. Kenapa Bapak sekalian? Karena yang kita cari dunia ini yang sudah kita dapatkan yang banyak sekali. Umpamanya seandainya kita mati, kita akan bawa semuanya. Yang kita bawa adalah amalan kita selama hidup di dunia. Yang kita bawa adalah harta kita yang kita serahkan ke sabilillah, yang kita sedekahkan ke sabilillah, yang kita berikan kepada orang-orang yang duafa, orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mementingkan kehidupan dunia, maka akhirnya akan kita tinggalkan. Yang baik adalah akhirat kita cari, dunia juga kita cari. Semuanya itu adalah ada ilmunya. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia, ada ilmunya. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan kehidupan akhirat juga ada ilmunya. Kalau kita ingin kedua-duanya, senang dalam kehidupan dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu ada ilmunya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih dunia, ya, meninggalkan akhirat, berarti kita hanya dapat dunia saja. Itu kalau dapat. Karena untuk masalah dunia ini belum bisa dipastikan 100% kita akan sukses, ya, belum bisa dipastikan 100% kita akan
meraih kesuksesan yang luar biasa. Bisa kita sukses, bisa kita gagal, atau bisa juga kita akan mendapatkan kesenangan kehidupan dunia yang tidak kita cita-citakan. Kita akan mendapatkan kesenangan mungkin berapa persen, mungkin 25% atau mungkin 50%. Apalagi di situasi pandemi ini, situasi yang tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali harapan-harapan, impian-impian kita yang oleh Allah ditunda. Ya, kesuksesan yang kita harapkan oleh Allah akan ditunda. Umpama kita pada saat pandemi ini kemudian kita dipanggil oleh Allah, berarti kita sudah gagal untuk meraih kesuksesan kehidupan ini. Kalau kita cuman orientasinya dunia, maka ya akhiratnya nggak kita dapatkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hidup di dalam dunia ini adalah pilihan. Apakah kita memilih dunia? Apakah kita memilih akhirat? Kalau kita memilih dunia, akhirat kita tinggalkan. Akhirat tidak kita dapatkan. Kalau kita memilih akhirat, dunia akan kita dapatkan. Kenapa Bapak sekalian? Kalau kita ingin sukses dalam dunia, menurut ajaran Rasulullah SAW, Allah itu akan memberikan kehidupan dunia sesuai dengan cita-cita akhiratnya. Jadi Bapak sekalian, kalau ingin kita mempunyai cita-cita akhirat yang besar, maka Allah juga akan memberikan kehidupan dunia yang besar. Kalau kita cita-cita akhiratnya itu kita cuma sedikit, maka ya, kita akan mendapatkan dunianya sedikit pula. Jadi Bapak sekalian, sama-sama bercita-cita, sama-sama mempunyai tujuan, mempunyai impian, mempunyai harapan, ya sama-sama tidak dikenakan biaya, maka bercita-citalah akhirat yang setinggi-tingginya. Bercita-citalah akhirat yang sebesar-besarnya. Kenapa Bapak sekalian? Ya, semakin tinggi cita-cita akhirat kita, maka dunia akan diberikan oleh Allah ya, semakin tinggi pula, semakin besar pula. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita harus belajar mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kenapa Bapak sekalian? Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, manakala kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Apabila nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak bisa bersyukur, maka ya, nikmatannya tidak ditambah, malah dihilangkan. Jadi Bapak sekalian, yang dinamakan orang yang sukses adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, maka jadilah orang yang ahli bersyukur. Kalau kita ingin menjadi orang agnia, maka jadilah orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi Bapak sekalian, hidup ini sekali lagi ini adalah pilihan. Pilihan kita yang baik adalah kejarlah akhiratmu. Kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikutimu. Ibarat orang beli seekor sapi, pasti akan mendapatkan tali. Tapi kalau kita beli tali, tidak mungkin akan mendapatkan seekor sapi. Karena apa Bapak sekalian? Nilai sapi itu lebih mahal daripada tali. Ya. Kalau kita beli sapi, pasti dapat tali. Nah, sapi itu diibaratkan adalah kehidupan akhirat. Tali itu diibaratkan seperti kehidupan dunia. Jadi di mata Allah itu dunia itu kecil sekali. Dibanding dengan akhirat itu sangat jauh sekali. Satu telapak kaki di akhirat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Padahal kita di surga itu tempat tinggal kita tidak cuma satu telapak kaki, itu kurang lebih 16 mil.
16 mil yang sangat luas sekali, yang rumahnya terbuat dari berlian yang diukir. Kita di dunia aja berlian sebiji jagung aja nilainya sangat besar, harganya mahal, apalagi berlian sepanjang 16 mil. Ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup sekali, kita harus hati-hati, pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, percaya dengan cerita-cerita Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau kita kerjakan dengan semuanya itu dengan niatan karena Allah, yakin pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan seseorang itu terletak sampai di mana kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kejarlah akhiratmu, niscaya dunia akan mengikuti. Janganlah menjadi budak dunia, tapi jadikanlah dunia itu menjadi budak kita. Janganlah kita diatur oleh dunia, tapi bagaimana dunia itu tunduk patuh kepada kita. Kita sebagai orang iman, kita sebagai orang hamba Allah yang ingin mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ingin mengharapkan surga, selamat dari neraka. Ini benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan berupa sisa-sisa umur kita di dalam dunia. Hidup sekali, kalau kita bisa beribadah, tetapi beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan utusannya Allah, seandainya kita mati sewaktu-waktu, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang sebagai seorang pemenang. Kenapa Bapak sekalian? Kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang kecil. Kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang menipu. Banyak senang, banyak susahnya daripada senangnya. Adunyanu mataul gurur. Dunia itu merupakan kesenangan yang menipu. Adunya mataul qalil. Dunia itu merupakan kesenangan yang sedikit. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan akhirat gara-gara mengejar masalah dunia. Kita waktunya sholat, kita sholat. Waktunya puasa, kita puasa. Waktunya zakat, kita zakat. Waktunya kita fastabil khairat, tolabul ilmi, kita tolabul ilmi. Waktunya kita mengerjakan ibadah umroh, mengerjakan ibadah haji, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah Bapak sekalian, sedikit basiran manadiran, berikan kabar gembira dan kabar penakut dari kami. Saya doakan Anda semuanya sukses di dunia akhirat, bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunianya bahagia, mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.